Salam Pancasila. Bertemu lagi pada podcast Sampan Salam Pancasila yang kali ini masih disiarkan dari Pontianak sebagai serial FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara. Dan kali ini sahabat Pancasila telah hadir narasumber kita yaitu adalah Prof. Yatna Supriyatna. Selamat siang Prof. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam podcast Sampan, podcast BPIP. Dan juga sahabat Pancasila, masih berkaitan dengan topik mengenai sumber daya alam dan lingkungan. Pada kali ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan Prof. Yatna sebagai guru besar di Universitas Indonesia ya Prof? Yap. Dan sudah banyak sekali kajian yang dilakukan tentunya dalam bidang lingkungan. Nah, mengawali podcast kita kali ini Prof, izinkan saya juga akan mengupas nantinya terkait dengan beberapa hal yang juga akan menjadi bahasan Prof. Yatna dalam FGD tersebut. Baik, Prof, yang kita ketahui Prof, sekarang kita sedang ada di Pontianak, Pulau Borneo, Pulau Kalimantan, yang sangat luas dan juga memiliki potensi kehutanan begitu ya Prof, yang begitu kaya. Dan juga Prof juga sudah menulis bahwa Indonesia ini kan berdasarkan hasil penelitian dan juga perhitungan, itu merupakan daerah tropis yang memiliki luas hutan tropis terluas nomor 3 di dunia. Betul ya Prof? Ya. Dan juga memiliki pesisir nomor 2 terpanjang di dunia dengan luas laut lebih dari 70% dan jumlah daratan hanya 30% berupa pulau yang sangat banyak, lebih dari 17.000. Oleh karena itu Prof, bagaimana Prof mengenai kajian yang telah dilakukan oleh Prof sendiri sampai dengan saat ini dalam rangka mendukung penguatan ekologi dan lingkungan? Ya. Jadi Indonesia itu sudah dikaruniai Tuhan bukan main ya. Kita punya 17.000 pulau, ya kan? Lintasan benua, ya, dan panjang setelah Kanada nomor 2, 108 km, 8.000 km panjang garis pantai. Kekayaan itulah yang kita punya ini, ya. Tidak ada di negara lain kecuali Indonesia yang punya seperti itu. Nah, jadi semua pembangunan itu tentu harus melihat namanya geoekologi. Karena kita geologinya bukan main karena pulau-pulau, juga ekologinya sangat rapuh gitu ya, karena pulau-pulau itu beda. Kalau kita mau membangun sesuatu itu harus melihat ke situ. Nah, jadi mengapa begitu penting? Karena pulau-pulau dan pembentukannya geologinya itu yang kompleks, sehingga kita dianugerahi tambang. 50% tambang nikel itu ada di Indonesia. Yang ada di dunia ya Prof? Dunia. Kemudian batu-bara 30% itu ada di Indonesia. Belum emas, yang bauksit, yang lain-lain. Belum keanekaragaman hayati, ya, hutan dan sungai, laut, ya. Jadi keanekaragaman hayati Indonesia itu tidak ada yang bisa menandingi. Tadi Anda mengatakan Brazil. Brazil itu luasnya 6 kali lipat Indonesia. Ya. Tetapi kalau jumlah keanekaragaman hayatinya itu hampir sama, kita cuma di bawah Brazil sedikit saja. Ya, jadi itulah mengapa kita ini negara kaya ya, sumber daya alam yang hebat. Nah, itu yang penting itu bagaimana mengelolanya. Nah, kalau mengelolanya salah, hancur-hancuran. Tapi kalau mengelolanya hebat, bukan main. Karena itu Indonesia itu terletak 2 benua itu. Ya, dari Australia ke Asia. Dan kemudian dari Amerika mau ke Eropa lewatnya ke sini juga gitu ya. Nah, perjalanan itu saja itu udah hampir $500 miliar per tahun. Bisnis perdagangan lewat Indonesia itu. Boleh yang lain-lain. Jadi kalau dikelola dengan baik, kita ini memang kalau Indonesia emas tahun 2045 itu mungkin negara kaya gitu. Asal kita bisa mengelolanya dengan baik. Kira-kira itu, Mbak. Baik.
asal kita bisa mengelolanya dengan baik begitu ya Prof pesannya. Nah, bagaimana Prof supaya bisa kita mengelola dengan baik hal itu? Ya, jadi setiap eh, eh, kelolaan dari satu sumber daya alam itu punya spesifik tersendiri. Ya, misalnya batu bara, ya, itu berbeda dengan nikel, berbeda dengan emas, ya, berbeda dengan macam-macam. Tetapi mereka itu punya standar internasional. Kalau kita patuhi standar internasional itu, pasti pengelolaannya baik, ya. Jadi ada keberlanjutan ekologinya, keberlanjutan ekonominya, dan keberlanjutan sosialnya. Nah itu ada rumus-rumusnya, dan itu sudah baku di internasional. Asal nih Indonesia khususnya yang mengelola dan pegawai negerinya dan itu konsisten, ini loh kita harus dengan standar ini. ISO kalau di itu kan ada ISO-nya standarnya. Nah kalau ini adalah yang disebut dengan lightening the load. Jadi mengurangi dampak, ya, atau timbunan daripada bekas-bekas dari tambang. Bagaimana bagusnya menimbunnya dan sebagainya. Bisa dilakukan. Jangan kemudian anti tambang. Tapi bagaimana kita melakukannya dengan baik. Itu saja ya. Oke, jadi tetap pada manajemen yang baik, tata kelola yang Tata baik. kelola yang baik. Itu yang paling penting. Jadi harus diutamakan tata kelola yang baik. Baik, tata kelola yang baik. Dan hal ini juga berkaitan dengan kajian mungkin yang sudah pernah Prof buat begitu. Nah, bagaimana sejauh ini kajian-kajian tersebut dapat mempengaruhi dari pengambilan keputusan atau Ya, kebijakan dari penyelenggara negara? misalnya kajian kami mengenai yang sekarang jadi rame ya, mengenai bagaimana lumbung padi atau tebu di Papua gitu ya. Dan itu sudah dikaji untuk pulp and paper pada waktu tahun 2008 sampai 2015 kita kaji betul selama 5 tahun. Bagaimana nih supaya win-win solution, ya, kita bisa membangun usaha pertanian, tetapi tidak menyingkirkan atau mengisolasi penduduk dan juga tidak merusak lingkungan. Apa ada ilmunya sudah banyak gitu ya. Apa yang disebut dengan harmonisasi ruang disebutnya ya, antara konservasi dengan produksi. Dengan cara-cara namanya multi kriteria analisis. Itu teknologinya sudah begitu hebat. Ya, bisa dilakukan. Jangan kemudian model-model yang sangat konvensional. Karena ini kalau konvensional itu sudah nggak berlaku lagi di luar negeri. Walaupun Anda memproduksi bagus, tapi begitu produksinya itu jelek terhadap lingkungan, nggak ada yang beli. Kan nggak laku di luar negeri gitu ya. Nah oleh karena itu kita betul-betul harus bebas deforestasi, harus tidak menyingkirkan masyarakat adat, dan tentu harus ada benefit ekonomi untuk semua orang. Gitu lah ya. Dan juga benefit ekonomi itulah yang salah satunya juga dapat meningkatkan dari pembangunan sumber daya manusianya begitu ya. Persis, jadi jangan sampai kemudian tidak ada loopnya ya, bahwa hasil daripada ini untuk memberdayakan masyarakat lokal, untuk memberdayakan ilmuwan lokal juga, dan juga bagaimana ekonomi bisa berkembang di daerah situ gitu ya. Oke. Dan seperti tadi Prof, Indonesia juga memiliki potensi yang besar dalam hal ini adalah sumber daya alamnya. Apakah sejauh ini sepengamatan Prof Yatna seperti itu, kedaulatan sumber daya alam sudah tercipta di Indonesia? Terus terang belum, ya. Tetapi menuju ke sana, karena menurut saya sudah banyak menyuarakan itu ya, pressure internasional. Mereka mau beli kalau
masyarakatnya tidak terganggu, ya, berdaulat, ya. Kemudian orang asing yang partner dengan Indonesia, ya kita tahu siapa yang ownernya, ya. Mereka adalah investor, tapi bukan mereka yang punya, gitu. Kita punya adalah kedaulatan kita, sumber daya alam itu. Terus yang paling penting juga adalah kerjasama yang saling menguntungkan di antara tripartit itu, atau misalnya antara industri, masyarakat, ya, dan juga pemerintah. Itu harus ini plus dengan apa yang disebut dengan keikutsertakannya akademisi ya, yang bisa membantu bagaimana supaya pengelolaannya itu bisa berkelanjutan. Baik. Nah, kalau begitu apa saja mungkin dari pendapat Prof, strategi apa yang harus diterapkan begitu supaya kita juga bisa mempercepat mungkin dari cita-cita menuju kedaulatan sumber daya alam? Ya, jadi tuh yang pertama itu adalah mengerti sumber daya alam itu bentuknya apa, bagaimana tadi yang saya katakan di biogeoekologi kita, supaya nanti jangan sampai sumber daya alam itu tiba-tiba gempa. Ya. Atau sumber daya alam ini kita eksploitasi tiba-tiba banjir. Ya. Dan itu kan harus kita kuasai itu. Yang kedua, teknologi kita harus berikan. Jangan kemudian teknologi yang lama yang tidak ramah lingkungan dan sebagainya. Teknologi banyak sekarang yang ramah lingkungan yang kita bisa ini. Tentu yang ketiga, kita mengerti bangsa kita sendiri, ya. Contohnya, ya, kita mengerti orang Papua ini seperti apa. Ya, orang Merauke ini punya berbagai jenis hak ulayat yang berbeda dengan di daerah Jawa, berbeda dengan daerah Kalimantan. Jadi kita harus membesarkan itu, hak-hak mereka itu seperti apa, ya, sehingga kita bisa melihat win-win solusinya seperti apa dengan mereka, ya. Mereka tidak terpinggirkan, mereka dapat benefit, tidak jadi penonton, tapi betul-betul menjadi pegawai atau sesuatu yang benefit buat mereka, gitu ya. Oke. Dan berkaitan dengan tadi topik kedaulatan sumber daya alam begitu Prof. Ini juga menjadi salah satu masukan nantinya terhadap para penyelenggara negara ke depan, bagaimana juga kebijakan yang memang berpihak kepada penguatan terkait dengan kedaulatan sumber daya alam. Nah, mungkin dari Prof dapat menyampaikan kepada para penyelenggara negara ke depan apa yang menjadi PR begitu ya Prof ya, atau misalkan apa yang harus dilakukan dengan segera demi untuk mewujudkan kedaulatan atau penguatan terhadap sumber daya alam ini. Ya, kan penting itu mereka, ya tentu banyak sekali ini yang baru akan decision maker baru ini, banyak sekali nih, ratusan, ya, bupati, ya, tentu teman gubernur, ya, baru-baru semua ini kan. Nah, tentu mereka harus dibekali, ya, oleh pengetahuan, ya, mengenai daerahnya masing-masing dan kepentingan nasional dan global. Dia harus mengerti itu, ya, karena kalau kita kepentingan nasional, ya, kita lokal tapi tidak juga termasuk kepentingan nasional, barang ini tidak laku, apalagi di kepentingan global, ya. Nah, satu itu, ya. Jadi kedua, mengerti, ya, harus dibekali dengan itu. Yang kedua, kerjasama dengan stakeholders, ya. Ya, kerjasama dengan universitas, ya, apa saja. Karena setiap jengkal di Indonesia ini tanahnya berbeda. Di Jawa, ya, dengan banyaknya gunung api sangat subur. Di Kalimantan Barat di sini, ya, tanahnya gambut, nggak subur. Jadi tanam juga beda. Apa yang akan ditanam di Jawa dengan ditanam di sini akan beda sekali pelakuannya, ya. Jadi itu yang nomor 2. Jadi memang dia harus mengetahui apa yang ini, dan pengetahuan itu harus didapatkan dari stakeholder yang kerjasama gitu. Ya. Kemudian yang nomor 3 tentu adalah yang bagaimana clean government, ya, tidak korupsi, tidak banyak lah ya itu, ya, dalam pengelolaan itu, ya. Jadi yang nomor 4 itu adalah bagaimana mengundang investor, ya.
tentu kita harus mengundang investor yang punya track record yang bagus, yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang bagus. Dan kemudian tentu bagaimana memonitoring, ya, kita undang biasanya memonitoring lembaga-lembaga pemantau maupun LSM lokal, ya, kan itu banyak sekali diberdayakan, karena anggaplah mereka itu sebagai teman, ya, jangan dianggap sebagai musuh, Mitra, harus tapi bermitra ya, sebagai Prof. bermitra. Ini yang paling utama kan. Jadi bupati, gubernur itu kan banyak yang baru dari partai, dari mungkin dari akademisi, kemudian juga dari bisnis, yang mereka tidak tahu bagaimana mengelola suatu pemerintahan lokal maupun Sumber dayanya begitu. dayanya dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya yang dipentingkan, bagaimana sumber daya itu bukan menjadi kutukan. Ya, sekarang kan seperti menjadi kutukan, ya, bahwa di tempat-tempat sumber daya alam itu pengelolaannya terjadi kemiskinan. Karena yang beruntung itu orang kota, ya. Yang beruntung itu orang luar negeri, ya. Tapi orang lokalnya itu tidak diberdayakan, ya. Sehingga mereka tidak dapat benefit. Akhirnya terjadilah selalu, ya, kericuhan, kegaduhan, yang menyebabkan, ya, keberlangsungan atau sustainability daripada project itu dan pengelolaan sumber daya alam tidak berlangsung dengan baik, gitu, ya. Oke. Dan mungkin juga beberapa waktu ke belakang kita juga masih mengingat adanya beberapa semacam tagline untuk mewujudkan misalnya green building, green Iya, city begitu ya, iya, Prof. Sampai dengan sekarang ada ya green government, cita-cita seperti itu menuju ke betul, yang iya. energi clean dan terbarukan begitu ya, Prof. Tapi di sini salah satu hal yang menarik adalah bagaimana kita bisa menginternalisasi, memasukkan nilai-nilai Pancasila, mungkin dari kearifan lokalnya atau seperti apa yang dapat juga mewarnai, menjiwai dari kita nantinya menuju kedaulatan sumber daya alam. Menurut Betul Prof sekali. sendiri bagaimana, Prof? Jadi nilai-nilai Pancasila ini yang saya pikir, ya, soal yang harus didalami oleh decision maker dan juga stakeholder keseluruhan, ya. Pengelolaan sumber daya alam itu harus adil, ya, kan, betul-betul harus juga mesejahterakan masyarakat dan lain-lain. Nah, banyak contoh-contoh di luar negeri yang saya katakan itu di dalam negeri juga menjadi kutukan. Yang tadi saya katakan bahwa harusnya Indonesia itu banyak sekali, gitu, ya. Tapi karena dikorupsi, karena pengelolaannya tidak profesional dan sebagainya, menjadi rugi. Aneh, ya. Padahal tinggal mengeruk saja tambah itu, ya. Tapi dengan syarat-syarat yang sangat, ya, rigid, ya, supaya itu tidak menjadi malapetaka. Karena kalau misalnya bekas tambang itu disimpan seenaknya, itu bisa menjadi longsor, ya, menjadi merusak ke lingkungan sawah penduduk dan sebagainya. Jadi yang harus betul-betul dikelola dengan baik. Nah, saya ingin melihat, ya, sumber daya alam kita yang sangat besar sebagai negara kepulauan. Kita ini punya 17 pulau. Laut kita itu penuh dengan ikan sebenarnya. Cuma kita itu masih selalu Jawa orientasi atau Jawa sentris, ya. Jadi semua banyak sekali itu eksploitasi mengenai ikan itu masih terjadi di Jawa. Sedangkan di Arafura, ya, di Arafuro di ya, sana. terus kemudian di beberapa laut-laut itu masih kosong, ya. Masih banyak sekali. Saya sering diving di beberapa tempat. Waduh, bukan main, ya, Indonesia itu. Atau itu. Kedua, ada juga bahwa karena keindahannya, karena kita ini kan nomor 1 terumbu karang, keanekaragaman terumbu karang dunia, ya. Dari 800-600 spesies ada di Indonesia. Harusnya kita bisa menyiapkan, ya, tempat-tempat diving untuk
masyarakat dunia ya datang ke Indonesia, itu akan mendatangkan sumber daya devisa yang sangat besar ya dibandingkan dengan justru kita mengambil karang. Ini kan menghancurkan ya. Ya dengan begitu misalnya orang sekarang datang ke Indonesia hanya untuk lihat komodo. Karena tidak ada di tempat lain di dunia kecuali di Indonesia komodo. 400.000 orang datang ke Indonesia hanya untuk melihat komodo. Berapa bayarnya kalau misalnya kita betul-betul mengelola dengan baik, kita bisa ini. Dan itu juga bukan hanya komodo, kita punya orang hutan, kita punya badak, kita punya gajah, kita punya macam-macam ya. Jadi sumber daya alami itu belum kita, yang khususnya yang hayati, itu belum kita betul-betul dikelola dengan baik. Ya. Kalau itu dikelola baik, kita kaya sekali. Tidak boleh ada kemiskinan lagi di Indonesia itu harus. Kalau kita mengamalkan Pancasila. Ya. Betul. Dan itu juga tadi teringat mengenai bagaimana Indonesia memang menjadi nomor 1 terkait dengan keanekaragaman terumbu karang. Mungkin nanti ke depannya juga kita bisa membuat semacam laboratorium begitu ya Prof ya. Dengan diwarnai atau dengan juga dikemas dalam bentuk pariwisata begitu ya Prof. Dan mungkin itu juga menjadi daya tarik selain devisa bagi warga negara asing dan juga lokal. Mungkin juga dapat memberdayakan di sekitar begitu ya Prof. Persis. Selain dari pemberdayaan lokal dan juga peningkatan pengetahuan mengenai apa pentingnya menjaga alam begitu Prof ya. Ya. Dan mungkin itu juga salah satu Jadi bentuk menjaga alam itu pengamalan. bukan berarti kita harus sacrifice ya, pengorbanan. Tidak. Bahkan kalau kita lihat di Amerika misalnya, Taman Nasional itu adalah profit center, bukan cost center. Karena orang membuka, di sini kita tidak bisa melihat Taman Nasional, misalnya kita ingin berkemah di Taman Nasional untuk bayar. Nggak bisa, nggak ada itu. Ya mungkin ada tapi tidak begitu hebatnya seperti Amerika. Di satu tempat Taman Nasional Yellowstone di Amerika itu datangan juta orang. Satu orang bisa menghabiskan $1.000 dalam 1 minggu. Berapa miliar dolar itu? Ya uang hanya untuk mengunjungi Taman Nasional. Kita punya 55 Taman Nasional. Ya, dengan berbagai hebat sekali ya. Tapi kita belum memanfaatkannya dengan baik. Bagaimana mengelolanya dengan baik. Kenapa? Jadi putar-putar ini. Karena uangnya tidak ada, karena benefitnya belum ada, dan sebagainya. Jadi putar. Nah ini mungkin pemerintah daerah dan kementerian dan lembaga berusaha ya mungkin sama-sama bagaimana mengembangkan suatu daerah bersama. Bagaimana mengembangkan daerah bersama, dan itu juga menjadi semangat dari Pancasila begitu ya Prof ya. Bagaimana juga mempererat dari persatuan di situ nantinya sehingga akan membungkus, menciptakan dari kesejahteraan nasional. Nah, dan juga sahabat Pancasila mungkin itu juga menjadi pesan dari Prof Jatna, tidak hanya kepada kita tapi juga kepada penyelenggara negara dan juga pemerintah nanti yang baru, bagaimana dari daerah sampai dengan pusat itu bisa bersinergi dalam mewujudkan kedaulatan sumber daya alam. Terima kasih Prof Jatna atas sharingnya hari ini. Semoga juga bermanfaat. Dan sahabat Pancasila, terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dan juga sahabat Pancasila, demikianlah podcast Sampan pada kali ini. Saya Sari Wijasuti undur diri. Terima kasih dan salam Pancasila.